magnet contohnya. Minggu depan kita akan bahas. Oke. Nah, sebelum saya bahas integral, saya ingin ajarin dulu kalian, karena ini adalah integral itu bentuknya nanti begini ya. Integral garis, integral bidang, integral 2 dimensi. Ya, bisa dikembangkan menjadi integral 3 dimensi. Sebenarnya cuma dilompat-lompatin gitu aja. Dan saya di sini cerita beberapa yang praktikal aja di lapangan ya. Yang lain itu ada terlalu ngejelimet, saya tidak bahas. Jadi saya akan membahas nanti integral garis ya. Integral garis ini misalnya untuk menghitung tegangan. Kalian bisa menghitung tegangan, kalian bisa menghitung arus dan beberapa besaran penting lain di teknik elektro. Nah, kalau di mekanika itu kalian bisa menghitung misalnya usaha ya, work, integral garis gaya dengan pergeseran. Nah, karena integral garis, maka pasti nanti ada elemen garis. Ini elemen garis. Ini saya mulai dari koordinat Kartesius, yang mudah saja koordinat Kartesiusnya. Mulai dari sini ya, kalian bisa nanti slide-nya itu sudah saya berikan di post ya, kalian bisa coret-coret sebetulnya, kalau bisa juga ya, kalian bisa screenshot juga. Jadi di koordinat Kartesius itu saya akan ambil, karena dia 3 dimensi, ada 3 kemungkinan elemen garis ya, dx, dy, dz ya. Kalian dapetin sebuah kubus kecil ini ya, sebuah kubus kecil ini kelihatan di sini, saya warnai beda. Ini semuanya arahnya ke sumbu x ya, sumbu x sana. Dan karena besar dari segmen atau elemen garis ini dx, maka dl-nya itu menjadi dx. Dx itu panjangnya ini kecil sekali, karena dia jadi d, bukan delta lagi, dx kecil. Kita bilangnya infinitesimal, kecil sekali. Jadi kubus ini saya perbesar biar kalian lihat ya. Bedanya sebenarnya sangat kecil, infinitesimal itu nggak kelihatan. Orang matematika itu bicaranya begitu untuk mengamati perubahan di titik itu, dan itu indah sekali. Karena nanti ketika kalian belajar berbagai macam fenomena teknik elektro, kita sering amati beberapa posisi penting. Kita ingin lihat, amati di pojok sana, di pojok sana. Misalnya kalian nanti mengamati pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap tubuh manusia, itu kita amati di jantungnya gimana, di matanya gimana, di irisnya gimana, di hidungnya gimana, di hidung bagian atasnya gimana. Jadi per posisi, per titik, kita nggak bilang di orang itu, enggak, di wajahnya, enggak, itu terlalu besar. Ya. Secara global, monggo ya, secara global silakan aja. Itu nanti kalau udah aman di sisi posisi aman kita bicara global, tapi harus diamati persis per titik. Makanya kita bilang infinitesimal. Nah ini kalau kalian amati yang Y ya, seperti ini yang Y, tinggal diamati aja arahnya ke sana, ke sumbu Y, dan sumbu Z juga amati aja. Jadi kita nanti akan integral ke arah mana ya, integrasinya ke arah mana, karena ini integral titik ya, jadi penting juga. Nah setelah itu kita akan integral bidang luas. Nah sama, kalian bisa lihat di sini ada 6 ini, karena kubus ada 6 permukaan. Ya, kebetulan yang gampang ada kubus, ada 6 ya. Nah, tolong kalian perhatikan karena ini besaran vektor. Jadi luas itu besaran vektor. Ya, bidangnya tegak lurus. Misalnya kalau saya arsir yang ini, nah berarti yang ini ya. Maka dia keluar dari kubus itu ke arah luar ya, ke arah sana, ya, itu arah X. Jadi ini namanya vektor D, ya, vektor ds1. ds1 itu mana? Ini itu apa? Itu dy dikalikan ini ya, itu dz ya. Jadi dy kali dz itu luasnya. Arahnya mana? Arahnya ax ya, yang ini. Sedangkan bidang yang seberang sananya ya, yang saya arsir sebelah kiri ini, yang ini itu arahnya keluar sana. Berarti minus AX. Ya keluar. Nggak boleh ke sini lagi. Jadi keluar. Luasnya sama.
DY, DZ, tapi arahnya minus ya. Kalian jangan bingung kok luas minus. Ini arah. Kok penting nanti ya, penting nanti arahnya mau ke arah berlawanan atau tidak ya. Karena nanti hasilnya bisa positif, bisa negatif. Artinya nanti kalau bicara daya, dayanya masuk keluar ya. Dan yang lainnya di sini. Ada 4 kotak lainnya, kalian bisa lihat aja pelan-pelan diilustrasikan. Intinya tuh di setiap DS itu gantian dia. Ada DY, ada DZ, ini AX. Kalau di sini ada DX, ada DY, ada DX, ada DZ, AY. Di sini ada DX, ada DY, AZ. Ya gantian. Nggak ada yang bareng gitu di situ. Ya. Oke, itu untuk koordinat Kartesius. Sekarang koordinat silinder ya. Koordinat silinder. Nah, gambarnya juring silinder nih. Ke atas dia sama-sama DZ, jadi gampang aja tegak lurus gitu, gampang. Tapi yang agak rumit memang karena ini ada rho dan V. Tolong kalian bayangkan kayak kue ya. Kayak kue apa itu? Kue lah ya. Puasa nggak apa-apa lah ya. Kue. Biasanya tuh kita potong, kita juringkan gitu. Jadi kalau kita motong kue itu sering kita ke tengah itu potongnya, gitu kan. Nah, ini yang melengkungnya. Tapi kita juga bisa potong di sini. Ya. Kalau kuenya bolong di tengah kan ada juga kue yang bolong di tengah gitu. Nah, kita potong begini. Nah, kalian dapat ini. Kalian dapat benda ini. Ya, akan diilustrasikan nanti kalau buka puasa. Jadi kalian bisa dapati beberapa besaran seperti yang tadi saya ajarkan di koordinat Kartesius. Ini adalah DRO. Ya. DRO itu tentu radial keluar. DZ ini yang ke atas. Nah, kalian harus hati-hati dengan juring ini. Juring ini tuh penting seberapa dekat atau seberapa jauh dia dari titik tengah. Kalau dia dekat dari titik tengah, ini juringnya ini kecil. Kalau dia jauh, dia besar, dia besar, dia besar. Makanya ada rho-nya. Ya. Tidak devi, karena devi itu sudut itu bukan length. Ya, padahal ini elemen garis, elemen panjang. Maka harus kalikan dengan rho. Ya. Nah, karena ilustrasinya ini untuk arah rho, untuk arah V, dan untuk arah Z. Ya. Demikian juga halnya luas. Luasnya ini tadi sama ya untuk arah rho. Nah, untuk arah rho ini ya dV dan DZ. Tapi jangan lupa V nggak boleh sendirian, ada rho-nya. Kemudian untuk arah yang ini arah V ya depannya D rho dan DZ. Kemudian yang terakhir arah Z itu temannya tentu rho dan V. Sekali lagi V harus ditepani oleh rho. Oke. Nah, terakhir saya akan tampilkan beberapa contoh ya, beberapa contoh medan di ya nanti yang kayak gini saya bahas minggu depan contoh-contohnya. Ini saya akan tunjukkan medan, berbagai macam medan. Kalau kalian bingung dengan medan, apa konsep medan itu? Konsep medan itu artinya di setiap titik yang ada di ruangan ini, tentu ruang 3 dimensi, di ruang kalian kerja, di kamar kalian, itu terdapat besaran-besaran vektor. Itu namanya medan vektor. Contoh, gravitasi. Ya, gravitasi bumi ini secara, ya katakanlah, nggak terlalu salah kalau kita bilang seperti ini. Ya. Seluruh benda akan jatuh ke bumi. Ya. Bumi itu bulat, ya bundar, bukan datar. Ya. Jadi arahnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat dekat aja, untuk sebuah jarak katakanlah beberapa ratus meter, beberapa meter bahkan ya, itu sepertinya bumi itu datar dan gaya gravitasi itu seperti arah seperti arah minus AZ ya, ke bawah ya. Nah, kalau ini nanti kalian kalau mau mendalami geofisika, geomagnetik, medan magnet bumi, medan magnet bumi, bentuknya seperti dipole ya, seperti ini. Itu menentukan berbagai macam kejadian alam dan dimanfaatkan juga untuk berbagai macam alat teknik. Sekarang kita turun ke arah yang kita akan pelajari nanti, kalian akan pelajari di kuliah elektro. Sebelah kiri atas ini adalah medan listrik.
medan listrik pada kapasitor. Kapasitor yang biasa kalian kenal, ya, kapasitor paralel kita bilangnya. Medan listriknya ini seperti ini. Di dalam ini aman ini. Kita bilangnya uniform, ya. Kita bilangnya dia medan listriknya lurus, tetapi ketika agak ke pinggir mulai masalah, ya. Biasanya kita abaikan ini yang kiri, yang pinggir-pinggir ini. Sedangkan yang kanan ini adalah medan listrik untuk sebuah kapasitor silinder, atau kalau kalian mengamati medan listrik di kabel koax. Di kabel koax. Kabel koax ini masih menjadi kabel yang juga sering dipakai. Medan listriknya seperti ini, bentuknya radial. Jadi kalian harus menggunakan koordinat silinder. Ya. Jangan pakai koordinat kartesius, susah kalau pakai kartesius, nyiksa. Ya. Nah, yang bawah ini adalah medan magnet. Medan magnet yang terbentuk pada sebuah elektrik motor. Motor listrik sederhana seperti ini. Ya. Jadi medan magnetnya itu, kalian bisa lihat di sini, katakanlah kalau kalian buka dinamo mobil-mobilan Tamiya itu ada magnetnya, ya. Magnet permanen kita bilangnya. Akan menghasilkan medan magnet, ya, seperti ini. Dia akan jalan. Nah, ini karena ada, ini kita bilang rotornya, yang benda yang berputar, ya. Benda berputar ini akan dikasih lilitan arus, ya, lilitan kawat yang akan dialiri arus sehingga nanti akan terbentuk. Nanti kalian akan belajar, ini ada gaya Lorentz namanya, arus dikalikan L dikalikan medan magnet. Nah, karena medan magnet dan arusnya ini tegak lurus, maka kalian akan mendapatkan gaya yang maksimal, ya. Kalau dia tidak tegak lurus, tidak maksimal. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh para insinyur sehingga akan menghasilkan torka di sini, akan berputar misalnya ke arah sana. Yang ini akan berputar ke arah sana, jadi motornya akan berputar tergantung arah arus itu. Nanti kalau kita mau rem mungkin akan kita ubah sedikit arahnya, atau kita lakukan pengereman dengan cara lain. Dan yang terakhir, slide terakhir, ini tadi sudah tampilkan, ya. Gak apa-apa, ini saya tampilkan lagi. Ini adalah fluida, ya. Medan aliran air atau fluida di dalam pipa. Ya, jadi kalau air mengalir di pipa itu, di pinggirannya itu airnya nggak ada yang jalan, nempel dia di pinggiran. Makin ke tengah makin besar, ya. Ini salah satu mode aja, ya. Nanti ada mode-mode lain. Ada yang turbulence, ya, ini laminar kita bilangnya, ya. Maka arusnya seperti ini, ya. Secara matematika bisa dihitung nanti. Nah, ini tadi medan radial yang saya tampilkan ke kalian, ya. Medan radial, medan berputar yang saya tampilkan ke kalian. Ini seringkali medan listrik statis kayak gini. Medan listrik statis E. Kalau ini medan magnet statis. Contoh pertama nanti, contoh pertama yang akan ditampilkan ketika belajar medan elektromagnetik yang seperti ini. Secara matematik seperti ini. Ini dengan koordinat kartesius, tadi udah kita kasih contoh, hitung-hitungannya cukup panjang. Ini dengan koordinat silinder, simple koordinat silinder. Ini medan berputar. Medan berputar di koordinat kartesius, ya, seperti ini, ya. Tadi kita udah bahas juga, ya. Dan medan berputar kalau kalian tampilkan di koordinat silinder, ya, jauh lebih sederhana. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa bahas dan cukup menarik. Dari saya sementara itu, minggu ini saya nggak ngasih tugas, ya. Ya, biar kalian istirahat dulu. Kita kasih tugas-tugas lagi buat latihan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Prof, mengenai motor power reverse, Prof. Oh, nanya apa? Power reverse.
motor berputar maju mundur. Yang Power tadi. reverse. Oh, Iya. iya ya. Itu kan kalau motor listrik kan itu menggunakan ini kan Prof. Apa tuh? Sama kayak tadi itu elektromagnetik ya kan Prof. Ya. Nah, kalau power reverse itu kenapa dia bisa berputar maju dan mundur itu? Fenomenanya kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya nggak begitu power mendengar. reverse. Coba Power reverse. Coba kamu tulis di chat. Oke, Prof. Oh, forward reverse ya, forward reverse ya, forward reverse. Ya, ya secara ini ya, secara prinsip ya saya cerita ya. Ya, ini kan sorry. Ini ya, motor listrik ya. Iya, Prof. Oke, ini saya secara prinsip aja, nanti kalau detailnya mungkin harus lihat buku motor ya, electric machine. Jadi prinsipnya gini, kita punya motor listrik itu ada dua komponen. Yang pertama stator. Stator itu adalah bagian yang tidak berputar ya. Jadi ini ada bungkusnya nih. Biasanya tuh motor bentuknya lingkaran ya. Jadi bentuknya tuh lingkaran begini, kemudian memanjang ke sana ya. Nanti di sini ada wave-nya ya, ada apa namanya tuh? Ada gerindra, ada gearnya di sini buat di-connect ke tempat lain. Nah, stator ini adalah bagian motor yang tidak bergerak ya. Tentu covernya ini nggak bergerak. Dan di situ kalau kalian buka dinamo Tamiya misalnya yang gampang, itu dia menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Ya, jadi medan magnet ini dihasilkan oleh magnet permanen. Oke. Nah, kita kenal dalam fisika, dalam teknik elektro, ada yang namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz inilah yang dimanfaatkan untuk memutar motor. Ya, kita lihat pelan-pelan. Nah, gaya Lorentz ini rumusnya sebagai berikut. L dikalikan B kali silang. Ya, waduh, kok jadi begitu? Ya, karena L ini adalah arah mengalirnya arus. Kenapa bukan arusnya, Pak, yang divektorkan? Karena arus bukan besaran vektor, jadi jangan, nggak boleh. Jadi arahnya saja yang dinyatakan oleh kawat yang ada di sini. Kamu lihat ya, ada kawat di sini ya, kumparan ya. Jadi ini kumparan-kumparan lilitan ya, di dekat kampus itu Jalan Saabah itu ada tempat gulung dinamo, mereka bilangnya. Nah, itu rapi dari gulungnya. Kalian nanti juga bisa lihat di YouTube ya. Masukin aja kata kunci windings ya, winding an electric motors. Kalian akan lihat berbagai macam cara dari yang sederhana gulungnya begitu sampai dengan terotomatisasi. Jadi benda ini ya yang kita sebut rotor ini yang akan nanti berputar. Ini ya, rotor ini itu diselubungi oleh lilitan-lilitan dan dibuat rapi lilitan ini dan dibuat rapat supaya efektif nanti gaya dan torkanya. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini ya. Di sini itu ada arus yang mengalir dari arah dalam keluar. Oke ya. Dari arah dalam keluar, nanti balik ke dalam lagi, itu berarti dia akan dari sini ke dalam. Oke ya. Dari sini ini akan masuk ke dalam ya. Nah, sekarang lihat ini saya bikin koordinat ya. Saya bikin koordinat, tolong koordinatnya dilihat. Saya gambarkan lagi di sini ya koordinatnya. Nah, itu sumbu X, itu sumbu Y, ini sumbu Z. Oke ya. Oke.
karena arusnya ini tadi di sini, di titik ini nih, masuk ke dalam di sini, masuk ke dalam itu berarti gambarnya silang. Ya, kalau silang itu berarti L-nya sama dengan L minus AZ. Dalam kurung aja saya bikin minus AZ. Ya, vektornya gitu. Oke ya, karena arusnya ke sana. Demikian juga arus yang ini nih, arus yang ini juga ke sana. Berarti sama minus AZ, arus ini juga, arus ini juga, arus ini juga. Ya, itu sama-sama minus AZ. Sedangkan medan magnetnya, ya, medan magnetnya ini dia akan masuk ke dalam. Ya, dia akan jalan kemari, ya terutama karena gambarnya di sini. Dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam itu berarti B-nya, medan magnet, dan ini tidak berubah karena stator diam. Jadi dia tidak berubah. Besarnya B dalam kurung arahnya minus arrow. Ya kenapa begini? Ya karena saya ambil di sini. Kalau saya ambil di sini nanti positif arrow ya. Karena ini apa namanya medan magnetnya ini kutub utara ya, jadi ke sana. Oke, nah sekarang saya kalikan keduanya berdasarkan rumus ini ya. Saya taruh di atas saja karena nggak kelihatan, sudah kecil di bawah. Saya taruh di atas saja. Saya kalikan ya. I dikalikan DL, DL itu kalikan L, L itu L minus AZ dikalikan silang dengan B minus arrow. Oke. Nah, sekarang saya akan coret kedua minus ini ya. Jadi jangan kaget, hilang minus sama minus hilang. Yang tersisa adalah I kalikan dengan L kalikan dengan B, AZ ya minusnya udah hilang, kali silang dengan arrow. Ya. Kalian ingat perkalian silang ini waktu itu saya udah ajarin. Kalau kalian mengalihkan X, Y, Z ya misalnya X kali Y hasilnya Z, gitu kan. Nah, gambar yang sama juga kalian bisa gunakan, saya pakai warna biru, untuk menuliskan ini row, ini V, ini Z. Ya. Nah, sekarang saya akan kalikan Z dengan arrow, berarti Z dikalikan arrow, hasilnya apa? V. Ya. Ini V. Jadi ini sama dengan AV. Jadi kalian dapatnya dengan mudah sekali dari perhitungan sederhana ini cuma 2-3 baris. I kali L kali B AV. Ya. Jadi dia berputar ke sana. Dia berputar ke sana. Ini juga ke sana diperputarnya ya karena arah arus dan arah medan magnetnya berubah. Nah, sekarang gimana supaya dia berputar balik ke sana gitu. Ya kan? Gimana supaya berputar balik ke sana? Arusnya mesti dibalik. Ya, jadi di sumber arus itu sumber arus itu dapat dari mana? Kalau kalian punya motor-motoran Tamiya, itu di sini tuh ada kayak port yang akan kalian connect dengan baterai, ya. Nah, tentunya di sini kalian baterainya harus mampu kalian ubah-ubah. Ya, jadi dia akan berputar ya sesuai dengan arah ini. Kalau arusnya situ ke dalam seperti gambar ini, kalau kalian balik dia akan berputar balik. Ya, itu yang jadi prinsip dari jadi intinya itu hanya di hanya di gaya Lorentz saja. Gitu, Mas. Baik, Prof.